Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lizawati dengan NIM X95250808170 dari LPTK Universitas 11 Maret, asal sekolah SMA IT Ibnu Sina Boarding School Nunukan, akan membuat video praktik pembelajaran mengenai materi diagram pencar dan pengantar korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba cek dulu di samping kiri kanannya apakah ada sampah. Bersih? Bersih. Kalau sudah bersih berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya? Ya. Baiklah, kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Kita akan masuk kepada materi yang baru. Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya dulu nih, materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Dan yaitu variabel? Oke, baiklah. Variabel independen dan independen. Baik, Ustazah mau kasih nih pertanyaan dulu ya. Kalau misalnya Ustazah mau mengirim barang ke jasa ekspedisi, salah satu JNEK, JNT dan lain-lain. Ternyata harga 1 kilogram barang, ongkos kirimnya itu adalah 10.000 dari Nunukan ke Tarakan. Kalau Ustazah mengirim barang dengan jumlah beratnya bertambah, apakah ongkos kirimnya akan bertambah juga? Bertambah. Kenapa bisa bertambah? Semakin berat semakin tinggi. Semakin berat semakin naik harganya ya. Antara berat sama harga ada dua data kan? Nah, ada dua variabel kan sebelumnya dipelajari. Yang mana variabel independen? Berat itu variabel independen. Variabel dependennya berarti ya, karena yang mana yang mempengaruhi? Beratnya mempengaruhi harganya. Nah, pelajaran selanjutnya ini sekarang kita akan mencari hubungan itu. Apakah dia mempengaruhi atau tidak? Atau seperti apa? Nanti kita akan mempelajari tentang diagram pencar. Harapannya Ananda pada pertemuan ini dapat menyimak dan dapat melakukan serangkaian kegiatan dengan baik. Karena apa? Karena dengan mempelajari diagram pencar ini, kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak konteksnya tentang kehidupan. Seperti itu. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya lagi nih. Apakah kalian pernah mengolah suatu data dengan bantuan apa? Excel. Di Excel biasanya bikin apa aja? Data, diagram, tabel. Berarti rata-rata sudah pernah menggunakan Excel. Nah, pertemuan kali ini kita akan mengolah data menjadi diagram. Yang lebih spesifik adalah diagram pencar dengan menggunakan laptop. Semua bawa laptop? Diagram pencar. Dari data, ada satu data ya Ustazah akan tampilkan. Data lama waktu belajar terhadap nilai ulangan matematika peserta didik. Di kelas 10 terdapat survei mengenai 5 orang pelajar tentang nilai matematika dan lama waktu belajar. Sekarang coba ada yang mau membantu Ustazah bagaimana cara menyajikan data. Dibuat tabel, ya.
Baik, ini caranya dibuat tabel. Minimal ada berapa kolom yang bisa disusun dari data tersebut? Nama, ya, nama, lama waktu belajar dan nilai. Kalau tadi yang dua, Fakih tadi jawab dua. Apa aja kalau dua? Nilai. Data tersebut masuk ke dalam data apa? Data ini? Kenapa data bivariat? Apa saja variabelnya? Lama waktu belajar dan nilai ujian. Variabel kan ada dua. Yang mana variabel independennya? Waktu belajar. Nilai variabel dependen. Ustazah tidak akan mempresentasikan bagaimana hasil diagram pencarnya, bagaimana mencarinya, karena nanti kalian akan melaksanakan instruksinya di LKPD. Kalau lama waktu belajarnya semakin naik nih 40 menit, nilainya akan ada di sini atau di atas sini? Bagaimana cara memahami diagram pencarnya, bagaimana cara menyajikan dan menyimpulkannya, hasilnya apakah dia naik atau turun atau seperti apa, nanti kita akan pahami di LKPD yang akan kita pelajari. Ada 3 LKPD. Nah, LKPD ini akan Ustazah bagikan ke masing-masing kelompok dengan memberikan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Coba lihat dulu permasalahannya masing-masing. Kelompok 1. Permasalahannya tentang apa? Tentang harga Ya. resolusi kamera belakang. Harga handphone Ya. dengan resolusi kamera belakang. Sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing kan? Nah, sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya. Ada permasalahan kelompok 2 apa? Usia terhadap tinggi badan dan Oke, pengaruh usia terhadap tinggi badan dan berat. Kita harus mencari apanya ini? Hubungan antara dua variabel. Ya, baik. Sebelum mencari hubungannya, silakan bisa mengakses materi ini dulu. Materi tutorial membuat diagram pencar. Masalahnya tentang apa? Tentang bermain game sama nilai ujian. Nilai ujian. Oke, bagaimana cara menentukan? Hubungan antara dua variabel di atas. Bagaimana caranya kira-kira? Kan belum belajar diagram pencar ya. Nah, untuk lebih memahami materi diagram pencar, silakan bisa mengakses media ajarnya, boleh PPT, boleh video, YouTube, boleh juga sumber bacaan modul. Silakan diakses terlebih dahulu. Kelompok 1 lagi menonton YouTube, PPT, oh boleh. Dari video itu diagram pencarnya menggunakan mikroskop apa? Excel. Sudah semua mengaksesnya? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, silakan berdiskusi secara kelompok. Silakan berdiskusi secara kelompoknya untuk memecahkan masalah tadi yang pertama. Tadi kan sudah ada masalah yang diberikannya. Yang membutuhkan bimbingan boleh angkat tangannya ya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ustazah akan berkeliling di setiap kelompok untuk mengecek pemahamannya, kerja kolaborasinya. Oh iya, sudah mulai menentukan variabel independennya. Variabel dependennya apa? Tinggi dan berat. Ya, boleh. Ini variabelnya ini kayak mana saja? Oke, boleh diikuti tadi permasalahan yang diberikan. Oh ya, lagi diisi tabelnya ya. Nah, yang lembar kedua. Nah, dari sini kan sudah ada data nilai ujian dan lama waktu bermain gamenya. Nah, silakan diisi siapa. Nah, ini sudah tabelnya ya dilengkapi. Nah, gimana cara tadi dari video sama bahan bacaannya? Gimana cara membuat diagramnya? Di blok dari mana? Dari 5. Apakah lama waktu bermainnya masuk? Ya. Kayak gini kan? Ya, lalu
Diapakan? Sir. Oke, insert. Yang mana satu ya? Yang mana satu tadi? Oke. Chart. Chart. Ya, diklik. Nah, ini. Nah, Oke. sudah muncul. Silakan membuat melengkapi judul, sumbu X-nya judulnya, sumbu Y-nya judulnya. Oke, sudah. Membuat berapa tabel yang dibuat? Dua. Dua. Ada tabel usia dan Tinggi. usia dan berat. Jadi ada dua. Berarti nanti diagramnya ada berapa? Dua. Oke, ya coba diblok dulu. Apakah usianya masuk? Yang diblok yang dari mana? Dari usia sampai tinggi. Dari usia ini? Iya. Itu tinggi. Usianya atau angkanya? Angkanya. Oke, lalu klik insert, lalu chart, lalu oke. Nah, itu muncul sudah kan? Jangan lupa menambahkan judul dan judul sumbu X, sumbu Y. Yang mana? Gimana? Ada yang bertanya? Kenapa? Diagram pencarinya tidak keluar. Oh, diagram pencariannya tidak keluar. Titik-titiknya tidak ada ya? Iya. Nah, karena coba lihat kan data yang digugakan dalam diagram pencar adalah data Variabel. apa? Kuantitatif. Nah, kuantitatif. Data kuantitatif itu berupa angka. Nah, sedangkan di sini belum masih ada tulisan-tulisannya kan? Jadi tulisannya dihapus, sisa angka saja. Coba dihapus di RP-nya sama megapikselnya dihapus. Oke, ini lagi membuat LKPD-nya ya. Pertama, mana variabel independen? Variabel independen yang lama bermain game sih. Lama bermain game. Sesuai dengan LKPD-nya diisi. Ada yang mau bertanya? Silakan ya kalau mau bertanya. Sudah hilang semua tulisannya. Insert, lalu klik ya, lalu nah, ya baik. Dari diagram pertama, pola apa yang terbentuk? Positif karena titik-titiknya naik. Kenapa bisa dikatakan positif? Titiknya naik. Iya, ini polanya. Yang pertama itu adalah polanya naik dulu kan bahwa kalau naik biasanya disebut dengan positif. Nah, tabel yang kedua ini apakah dia naiknya lurus, naik terus? Tidak. Ada yang kadang turun. Tapi secara umum kecenderungannya adalah naik. Sehingga disebut dengan hubungannya positif. Ya, seperti itu. Oh, karena apa tadi Suretno bilang? Karena bisa jadi kurang gizi atau disebut apa sekarang? Stunting. Nah, stunting. Tapi kita mengambil datanya ini adalah secara umumnya. Tapi secara umumnya itu naik. Silakan sudah diisi juga ininya. Nah, coba kalau sudah ada yang mulai mengisi dan menarik kesimpulannya. Kalau sudah ada yang menarik kesimpulannya, coba baca dulu. Buka di halaman terakhir. Halaman terakhir coba dibuka. Di bagian bawah, coba dibuka bagian bawah. Apa bacanya? Ya, baik. Jadi buatlah media presentasinya, terserah kalian mau menggunakan apa. Ada yang misalnya mau menggunakan PowerPoint, boleh. Mau langsung di Excel-nya, boleh. Atau ada yang bawa karton, mau kerjakan di karton, silahkan dilengkapi, boleh ya. Kalian akan menampilkan presentasinya dengan menggunakan apa? Excel. Nah, berarti kalau Excel ini silahkan lebih disusun tampilan laporannya. Oh, kalian menggunakan bantuan media kertas karton. Jadi presentasinya tidak menggunakan laptop? Tidak. Ya. Ini coba saya cek penyajiannya ya. Berarti ini data. Oh ya, tadi sudah dihapus apanya di sini? Rupiahnya sama megapikselnya. Sama megapikselnya. Baru bisa terbaca polanya ya.
Kelompok 1 sudah selesai membuat penyajian datanya. Solusinya sudah, penyajian datanya sudah. Yang ini juga sudah. Oke, sudah dilengkapi pertanyaannya. Jawabannya yang mana? Oh, jawabannya ini. Ini ya? Baru diratakan. Ini juga nih, coba. Coba Abrar, coba. Blok dia. Blok dulu Abrar, blok dulu. Yang teks, bukan teksnya yang di blok. Kolomnya. Oke, nah sambil menunggu kelompok 2 sedikit lagi. Kalau misalnya nanti akan tampil presentasi, silakan nanti dibagi siapa yang akan perkenalan, terus menjawab pertanyaan pertama, menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Jadi semuanya harus terbagi ya masing-masing. Lalu ada nanti sesi pertanyaan. Jadi setiap kelompok boleh bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi atau diskusi. Kalau misalnya ada yang presentasi nanti, setelah presentasi kita beri apresiasi. Kayak tap, mantap betul. Tap, mantap betul. Tap, mantap betul. Oke, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih sudah membuat laporan hasil dan mengerjakan solusi-solusinya dengan sangat kolaboratif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi. Kelompok siapa yang sangat siap? Woi, luar biasa. Iwan selalu terdepan ya. Silakan kepada kelompok Iwan dipersilakan. Oke, yang di belakang melihat dengan jelas? Oke. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Variabel independen itu adalah apa yang mempengaruhi dari si variabel dependen ini. Nah, dilihat dari sini, variabel independennya ini adalah ya dia tuh yang lamanya bermain game. Itu yang mempengaruhi dari nilai ujian atau dependennya. Nah, kalau kita melihat secara data, dari data ini kita bisa melihat bagaimana sepengaruhnya sebuah game akan mempengaruhi nilai-nilai seseorang. Kalau kita lihat dari sini, semakin sedikit dia bermain game, maka akan semakin bagus nilainya. Nah, sementara kalau kita akan terus ke bagian kanan, semakin sering dia bermain game, maka akan turun nilainya, seperti yang di data di atas. Makanya dari itu, data di atas ini bisa kita lihat menurun. Nah, karena data ini terlihat menurun, maka bisa disebut juga kalau data di atas ini adalah data korelasi negatif. Kesimpulan yang kami dapat, semakin lama dia bermain game, semakin menurun juga nilainya. Nilainya menurun saja, atau korelasi negatif. Pertanyaan? Oke, Kenny, silakan Kenny. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, mengapa Anda menyimpulkan bahwa hubungannya turun? Seperti yang bisa kita lihat, jika dia bermain game cuma 1 jam aja, maka dia akan mendapatkan nilai 90, yang dimana itu cukup tinggi. Namun, jika dia bermain game seperti 5 jam aja, maka nilai ujiannya menurun jadi 75. Itu karena kemungkinan siswa tersebut tidak belajar dan menghabiskan waktunya untuk bermain game. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kita beri tap, mantap betul. Tap, mantap betul. Tap, mantap betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Itu tadi penyajiannya ya. Jadi kelompok 3 itu mendapat masalah yang menghasilkan hubungan yang turun. Lalu kelompok 3 menyimpulkan bahwa kalau hubungannya turun adalah hubungan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diagram pengejaran di samping itu membentuk pola positif karena dia naik. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu semakin bertambah usianya maka bertambah pula tingginya secara umum. Variabel dependennya itu ada berat.
Oke, yang mau saya pertanyakan ini kan hasil dari kedua data kalian nih positif. Yang mau saya pertanyakan bagaimana jika data kalian ini negatif? Apa yang berubah dalam tabel tersebut? Tapi kan secara umum usia dan tinggi, usia dan berat itu kan pasti akan menambah gitu. Jadi semakin dia bertambah usia, semakin menambah juga tinggi dan beratnya. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Ada? Abran? Ya silakan. Oke, Abran mau menambahkan, silakan. Sedikit izin menambahkan. Nah, kalau menurut saya, tapi kalau secara data, kalau ada yang berubah dan itu jadi negatif, maka yang berubah itu adalah dependen. Dependennya berubah, apa contohnya? Contohnya itu macam ya berat badannya Ustazah atau tinggi badannya. Walaupun secara realistis tidak bisa. Abrar menyimpulkan bahwa kalau dia negatif bisanya berubah di dependennya, Ya. di variabel sumbu y-nya ya, Ya. sumbu y-nya. Tapi secara umum di kehidupan nyata Itu tidak bisa. itu tidak bisa, luar biasa. Oke, terima kasih. Anda Ustazah perjelas saja bahwa mungkin saja tadi seperti yang dikatakan Nisa, boleh mungkin saja ada yang menurun datanya, misalnya usianya bertambah atau usianya sama dengan usia teman-teman kelompok lainnya, tapi tingginya itu tidak bertambah karena boleh jadi ada penyakit-penyakit. Ya tadi apa disebutkan? Stunting. Tapi secara umum manusia usianya bertambah, apanya juga bertambah? Berat dan tingginya juga. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kita kasih tap, mantap betul. Tap, mantap betul. Oke, terima kasih. Saya akan memberikan umpan balik juga ke kelompok 2. Pada saat pengerjaan ini luar biasa juga, semua sudah mengerjakan, tapi kelompok 2 juga punya inisiatif, ternyata mau mengerjakannya di karton sendiri masing-masing. Ya. Selanjutnya kelompok yang terakhir harus lebih semangat lagi. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan nama saya Kenny dan Nur Hidayah, Raisya, Miftah, dan Asmira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu diagram pencar. Di sini kami akan mempresentasikan diagram pencar dari data yang telah kami peroleh, yaitu data tentang hubungan harga dan resolusi kamera belakang. Pola titik-titik data memiliki kecenderungan berbentuk garis dengan kemiringan ke arah kanan naik ke atas, yaitu korelasi positif. Mengapa persebaran titiknya berjauhan? Oke, nah dari situ tadi, Ya, mengapa berjauhan? Menumpuk titiknya di... iya menumpuk di bawah. Dari data tersebut ada beberapa harga yang tidak jauh berbeda, seperti 2.600.000 dengan 2.300.000 dan 2.700.000. Nah, mereka tuh berada di sini Ya. dengan merek berbeda. Terus tuh resolusinya tuh sama-sama 32. Oke, ya betul ya jawabannya bahwa kenapa sebenarnya itu polanya menumpuk, bahkan ada yang double ya di situ, Nak. Iya. Ada titik yang double ya. Karena apa? Karena coba lihat lagi variabelnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri tap. Terima kasih. Nah, ternyata penyajian data dari kelompok 1 juga berbeda-beda nih ya semuanya. Kelompok 1 menggunakan aplikasi Canva, luar biasa. Ustazah ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah presentasi. Sekarang waktunya adalah kita coba menarik kesimpulan bersama-sama. Sebelumnya coba perhatikan ini. Tadi kelompok 1 hubungannya yang dihasilkan adalah positif karena naik. Kelompok 2 tadi hubungan yang terbentuk adalah positif juga karena polanya naik. Kalau kelompok 3 negatif. Polanya terbentuk turun. Oke, itu berbeda-beda kan? Ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau hubungan tadi yang kalian sampaikan
itu dalam matematika bisa dikaitkan atau bisa dikatakan dengan korelasi. Korelasi diagram pencar. Ini ada korelasi positif atau hubungan positif, korelasi negatif dan tidak berkorelasi. Coba kita sama-sama identifikasi. Diagram ini polanya seperti apa polanya? Turun. Berarti di kolom mana ditempatkan? Korelasi positif negatif? Oke, negatif. Berarti yang pertama di sini. Ini polanya terbentuk naik. Kira-kira di mana tempatnya? Positif. Nah, ini kira-kira apakah ada naik atau turun? Tidak. Secara umum dia tidak berkorelasi. Nah, tidak berkorelasi adalah pola yang terbentuk tidak beraturan atau tidak ada polanya. Ini menyebar. Adakah contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Dari sini, nah kita cek, ternyata benar nih. Korelasi positif garisnya. Nah, linear garisnya. Kenapa linear? Karena garisnya lurus. Ada enggak tadi dari presentasi kalian garisnya yang enggak lurus? Ada kelompok siapa? Kelompok berapa? Dua. Pada usia dan berat badan. Tadi usia dan berat badan ada yang begini turun kan? Kira-kira tadi kenapa ada yang turun? Karena tadi bisa jadi ada yang sakit atau stunting tadi kan? Jadi tapi kita lihat tetap polanya itu turun atau naik. Jadi ada pola garis yang lurus, linear, ada yang membentuk kurva atau tidak lurus. Seperti contoh kelompok 1 dan 2. Kesimpulannya tapi kita pakai lagu ya. Dengarkan Ustazah dulu ya. 1, 2, 3. Korelasi positif pola, korelasi negatif pola, tidak ada korelasi, tidak berpola, itulah hubungan korelasi. Terima kasih. Ustazah harap semua melakukan refleksi diri. Coba kalian memahami kira-kira selama proses pembelajaran apa sih yang aku butuhkan, mengalami kendala, apa yang aku butuh bimbingan dan sebagainya. Nanti Ustazah bacakan pertanyaannya. Silakan bisa dijawab di lembar yang Ustazah bagikan ya. Oke, pertanyaan pertama, coba kalian refleksikan. Apa tantangan? Tantangan yang kamu masing-masing ya hadapi selama proses pembelajaran ini. Sejauh mana pemahamannya? Ini cukup dijawab paham utuh, berarti paham semuanya, atau paham sebagian, atau tidak paham sama sekali. Kalau yang sudah, boleh menempelkannya Iwan di sebelah kiri, Ahwat di sebelah kanan. Iwan di sana nak. Iwan, Ahwat di sini. Asesmen untuk mengukur sejauh mana pemahamannya. Kasih soal, silakan dikerjakan. Silakan masing-masing dikerjakan. Ya. LKPD-nya juga bisa dikumpulkan kalau sudah. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya? Sudah dirasa paham? Korelasi positif korelasi. Oke, terima kasih. Mengenai tidak berkorelasi tadi, kita akan bahas lagi dengan perhitungan korelasi pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan bahas korelasi lebih dalam di pertemuan selanjutnya, perhitungannya dan lain sebagainya. Dan tugas masing-masing kelompok adalah silahkan mencari masing-masing satu permasalahan kontekstual atau data di kehidupan sehari-hari. Misalnya harga bawang sama stok bawang di pasar. Silakan cari data di kehidupan sehari-hari yang memuat data korelasi positif. Berarti ada 3 data ya. Ada korelasi negatif
dan juga tidak berkorelasi. Nah, kita akan lebih bahas mendalam mengenai tidak berkorelasi dan akan kita tampilkan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Oke, sudah dicatat? Oke. Baiklah, kita tutup dulu. Silakan kita tutup dengan istighfar sebaik-baiknya. Doa penutup majelis. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.